Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi kayaknya nggak ada yang nyantol di kepala orang lain? Atau mungkin presentasi yang Anda siapkan berhari-hari, besoknya udah dilupain gitu aja? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas rahasia di balik komunikasi yang benar-benar ngena berdasarkan buku Get to the Point karya Joel Schwartzberg. Siap-siap, karena ini bisa mengubah cara Anda berbicara selamanya. Kita mulai dari kutipan klasik Einstein ini. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Intinya tuh simple. Kejelasan itu tanda kalau kita beneran paham. Ini bukan soal gimana caranya biar kedengaran pinter pakai istilah susah, tapi soal gimana caranya biar pesan kita itu, ya, beneran sampai. Coba deh pikirin sebentar. Kira-kira apa sih kesalahan paling fatal yang sering banget orang lakuin pas presentasi? Mungkin Anda mikir, oh karena gugup? Atau karena ngomongnya muter-muter? Bukan itu. Ternyata menurut buku ini, masalah utamanya jauh lebih fundamental dari itu. Jadi, menurut penulisnya, kesalahan terbesar yang paling sering kita buat itu bukan soal teknis atau rasa cemas. Kesalahan terbesarnya adalah kita, bahkan seringkali nggak punya poin yang jelas untuk disampaikan. Kita ngomong, tapi sebenarnya nggak punya tujuan. Penulisnya cerita pengalamannya waktu kelas 6 SD. Dia pidato soal bom neutron. Isinya penuh fakta, data lengkap deh pokoknya. Hasilnya, garing. Kayak lagi baca laporan buku. Kenapa bisa gitu? Karena pidatonya itu nggak punya argumen. Dia cuma berbagi informasi, bukan menjual sebuah poin. Dan jujur aja, ini sering banget kita lihat di sekitar kita kan? Oke, jadi kalau cuma bagi-bagi info itu keliru. Lantas apa sih yang dimaksud poin itu? Nah, ini yang menarik. Untuk paham apa itu poin, kita justru harus mulai dari apa yang bukan sebuah poin. Percaya deh, begitu Anda paham bedanya, cara Anda berkomunikasi bakal berubah drastis. Gampangnya gini, topik kayak media sosial itu pasif, itu cuma wadahnya. Sebaliknya, sebuah poin itu aktif, punya sikap. Misalnya, penggunaan media sosial yang berlebihan merusak kesehatan mental remaja. Nah, itu baru poin, sesuatu yang bisa Anda perjuangkan, bisa didebat, bukan cuma diobrolin doang. Ini dia definisi kuncinya. Sebuah poin yang sejati itu harus bisa diuji, bisa diperdebatkan, dan bisa dibuktikan. Contohnya, politisi nggak akan cuma bilang, ini rencana saya. Dia bakal bilang, rencana saya akan memperluas kesempatan kepemilikan rumah bagi kelas menengah. Itu sebuah klaim. Jelas, bisa diukur, dan bisa ditagih buktinya. Nah, ini bagian favorit saya, karena ini alat yang praktis dan bisa langsung kita pakai. Penulis buku ini ngasih kita tes 3 langkah yang super simple buat mengubah ide yang masih mentah jadi poin yang tajam dan meyakinkan. Yuk, kita bedah satu-satu. Cara kerjanya simple banget. Tes pertama, saya percaya bahwa maksa kita bikin kalimat yang utuh. Terus kenapa? Ini gunanya buat nyaring ide-ide yang basi. Kayak, kerja sama tim itu penting. Ya iyalah penting. Terus kenapa? Nggak ada isinya kan? Nah, yang terakhir, tes mengapa, nantang kita buat ganti kata-kata malas kayak bagus atau hebat dengan alasan yang spesifik dan kuat. Di sini kelihatan banget bedanya. Bilang strategi pemasaran kita lemah, itu nggak ngebantu apa-apa. Tapi, coba bandingkan dengan pemasaran kita terlalu fokus pada manfaat produk, bukan kebutuhan pelanggan. Nah, itu baru diagnosis yang jelas, poinnya jadi tajam, bisa didebat, dan yang paling penting, bisa dicari solusinya. Itulah kekuatan dari spesifik. Oke, setelah kita tahu caranya bikin poin yang tajam, tugas berikutnya adalah menyampaikannya dengan penuh dampak. Disinilah letak perbedaan paling penting antara sekedar jadi pembagi informasi dengan menjadi seorang penjual ide. Biar lebih kebayang, kita akan lihat langsung contoh nyatanya. Kita bakal bandingin 2 pidato penerimaan penghargaan dari 2 superstar yang kita semua kenal. Ini adalah ilustrasi yang sangat dramatis tentang betapa pentingnya punya sebuah poin. Perhatiin deh, poin yang disampaikan Taylor Swift itu tunggal, jelas, dan tajam banget. Pesannya adalah tentang pemberdayaan, ditujukan khusus untuk para perempuan muda. 1 pesan, 1 poin, dan hasilnya benar-benar ngena. Sekarang kita bandingkan dengan pidatonya Denzel Washington. Ngomongnya jadi berantakan, kelihatan bingung. Ini bukti nyata, bahkan seorang bintang dengan karisma luar biasa pun bisa gagal total kalau dia nggak punya poin yang jelas. Dia cuma berbagi kebingungannya, bukan menjual sebuah gagasan. Jadi, pelajaran dari 2 pidato tadi jelas banget kan? Perbedaan antara pesan yang diingat dan yang dilupakan itu bukan soal karisma, tapi soal 3 hal. Punya poin, tahu apa poinnya, dan fokus untuk menyampaikan poin itu. Sesimpel itu.
Penulis buku ini juga ngasih kita semacam contekan praktis. Coba deh, mulai kalimat Anda di rapat atau di email dengan "saya mengusulkan" atau "saya merekomendasikan". Frasa-frasa ini secara otomatis akan memaksa Anda untuk beralih dari sekedar berbagi info menjadi seseorang yang menjual solusi atau ide. Oke, poin kita udah tajam, cara menyampaikannya juga udah mulai kebayang. Tapi, tunggu dulu, perjalanan belum selesai. Ada 5 musuh umum yang siap menyabotase pesan kita di tengah jalan. Kita harus kenali mereka, biar kita bisa menghindarinya. Langsung kita sikat satu-satu. Musuh pertama, kata dan. Ini bikin fokus jadi buyar. Kedua, kata-kata nggak penting kayak, ganti itu dengan jeda. Jeda itu powerful. Ketiga, jangan minta maaf buat kesalahan kecil. Itu ngerusak kredibilitas. Cukup koreksi, lalu lanjut. Keempat, ngomong kecepatan. Pelan-pelan aja biar audiens bisa nikutin. Dan terakhir, musuh terbesar, rasa nggak aman. Abaikan suara di kepala Anda yang bilang Anda nggak bisa, dan fokus cuma ke satu hal, menyampaikan poin Anda. Kutipan penutup dari buku ini benar-benar merangkum semuanya. Ini pengingat keras buat kita semua. Tujuan kita komunikasi itu ya untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna. Kalau nggak ada poinnya, artinya kita cuma buang-buang napas. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Lain kali Anda akan berbicara, mau itu di rapat penting, presentasi besar, atau bahkan cuma obrolan biasa, coba deh berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Sebenarnya, apa sih poin saya?